warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak SFPP yang berhadir pada saat ini, Bapak FVV, Bapak-bapak Kabak, Bapak-bapak Kasubag, Bapak-bapak hadirin, Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, terkhusus yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz kita, guru kita, Bapak Dr. Marab dari Munte. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada saat ini alhamdulillah kita berada di awal tahun Hijriah. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah. Pada zuhur kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita, sekaligus nanti temanya tentang sikap kita dalam menghadapi pergantian tahun, dan tema kita yang kita telah tetapkan yakni semangat baru di tahun baru, menjadi bersama, menjadi juara. Mudah-mudahan kita diberi Allah i'anah, pertolongan, sehingga kita dapat bahagia, sukses baik di dunia apalagi di akhirat nantinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita nanti yang pertama adalah doa, ceramah sekaligus doa dari Ustaz. Nanti ada penyerahan secara simbolis dari perusahaan, bantuan CSR perusahaan kepada masjid. InsyaAllah nanti disampaikan oleh Bapak pimpinan kita. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita dengan tenang dan insyaallah dapat memahami nasihat dari Ustaz, ceramah agama dari Ustaz. Ustaz pada saat ini yakni Bapak Dr. Marabona dari Munte, dan ditutup nanti Ustaz sekaligus dengan doa. Falyatafaddal maskura, kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good noon everybody. Ada cowok nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا إلى آخر الآيات. Yang saya hormati Bapak Pimpinan PTP 5, yang saya hormati Bapak-bapak Kabab, Kasubag, dan para pimpinan di kantor PTP 5 yang mudah-mudahan kita semuanya Allah muliakan. Dan yang saya hormati saudara-saudara saya sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di dunia, diselamatkan di kehidupan akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin adalah satu kata yang seharusnya kita terus ulang-ulang atas nikmat yang juga berulang Allah berikan kepada kita. Di saat banyak orang yang sakit, Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Di saat ada yang diuji dengan kematian, Allah berikan kehidupan buat kita. Allah berikan ketetapan iman dan Islam. Dengan iman, dengan Islam, kita dihidupkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam pun kita dimatikan oleh Allah. Ala kulli hal, tugas kita dalam hidup ini adalah bersyukur dan memperbaharui rasa syukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, jika engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, firman Allah, maka sungguh aku akan tambah nikmatku untukmu. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertukaran waktu demi waktu, tahun demi tahun adalah satu sunnatullah yang tidak bisa ditolak. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang berlalu tidak mungkin akan kembali. Sekarang kita sudah berada di tahun baru 1445 Hijriah. 1444 berlalu. Banyak kenangan, mungkin kenangan manis dalam perjalanan hari-hari yang kita lalui, atau mungkin juga banyak derita. Yang semua itu sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang Allah takdirkan untuk kita jalani. Dua sikap penting seorang muslim, yaitu yang pertama syukur ketika terima nikmat, sabar ketika dia terima ujian dan cobaan dari Allah. Dan itu identitas keistimewaan orang yang beriman. Makanya dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri mu'minin, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Di mana menakjubkannya? Bukan dari segi kaya rayanya, tidak. Perlakuan Allah terhadap orang beriman, orang kafir sama kalau terkait dengan persoalan dunia. Yang beriman ada yang Allah kayakan, ada yang Allah jayakan. Yang kafir pun ada yang Allah kayakan, ada yang Allah jayakan. Orang beriman ada yang Allah batasi rezekinya. Kata orang kurang beruntung secara duniawi. Tapi orang yang kafir pun Allah juga melakukan yang sama. Tapi sikap yang turun terhadap orang-orang yang beriman itu berbeda. Allah melalui Rasulullah SAW ajarkan kita. Inilah yang membuat kita menakjubkan
di antara kaum-kaum yang lainnya. Ajaban li amri mu'minin, sangat menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra, ketika dia mendapatkan yang menggembirakan hidupnya, nikmat-nikmat duniawi, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak jumawa, dia tidak sombong, dia tidak lupa diri. Wa in asabathu dharra, sebaliknya ketika yang menimpa dirinya itu adalah sesuatu yang buruk atau dianggap olehnya buruk, sabar, maka dia bersabar. Jadi baik atau buruk bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya, kedua-duanya adalah baik. Makanya ada istilah yang muncul, wa'lamu anna hayatal mu'mini kulluha khair. Ketahui bahwa sesungguhnya kehidupan yang dijalani oleh orang yang beriman itu keseluruhannya adalah baik. Baik ketika dia diuji dengan kenikmatan atau dia diuji dengan musibah, ujian, cobaan atau apapun namanya. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan, bersabarlah atas ujian yang Allah timpakan. Masyaallah muslimin, muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertukaran tahun ini tidak dapat kita elakkan. Mesti mendatangkan semangat baru dan juga kegembiraan baru di dalam hati kita. Karena sesungguhnya hari-hari kita adalah masa depan, bukan masa yang telah berlalu. Makanya ketika tahun baru Hijriah biasanya diperingati dengan identiknya dengan istilah hijrah. Meskipun peristiwa hijrah Rasul itu secara fisik dari Mekah ke Yasrib atau kota Madinah pada saat itu sebenarnya tidak di 1 Muharram, tidak. Peristiwa hijrah itu terjadi di 12 Rabiul Awal, sama dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena tahun yang kita peringati ini adalah tahun baru Hijriah, maka identitas tahun baru Hijriah itu identik kepada hijrah. Dan hijrah di dalam Islam tidak hanya hijrah fisik. Secara bahasa hijrah itu adalah al-intiqal, betul, perpindahan. Sebagaimana Nabi pada saat itu bersama para sahabat, ketika tekanan dari orang-orang kafir Quraisy mengancam nyawa Nabi dan para sahabat, maka datang perintah untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah ke kota Yasrib. Maka pindahlah Nabi, pindahlah para sahabat yang mau ikut dengan Nabi. Kemudian juga peristiwa hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Ini berulang beberapa kali di zaman Nabi SAW. Itu makna bahasa daripada hijrah itu al-intiqal, berpindah, atau infisal, berpisah, atau makna-makna yang lain yang semakna. Intinya adalah fisik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dalam pemaknaan para ulama, tarku daril kufari ila daril iman, meninggalkan satu kampung yang dikuasai oleh kekufuran atau orang-orang kafir ke satu kampung yang di situ tumbuh keimanan. Nah, ini hijrah hissiyah, hijrah secara fisik. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hidup bersama para sahabat, membangun tatanan sosial kemasyarakatan yang baru di atas asas Islam, maka Madinah menjadi kota yang bercahaya. Maka kemudian nama Madinah itu ditambah dengan istilah Al-Madinatul Munawwarah. Munawwarah itu artinya adalah penuh dengan cahaya. Di saat kota-kota yang lain dipenuhi dengan kegelapan peradaban dan budaya,
Madinah tumbuh dengan peradaban yang menyinari dengan cahaya, maka dia Madinatul Munawwarah. Setelah kaum muslimin berjaya di Madinah, maka Rasulullah dengan para sahabat ingin kembali mengambil haknya yang di kota Mekah. Karena dulu pada saat hijrah, semua harta benda yang dimiliki, diperjuangkan bertahun-tahun, itu semuanya ditinggal. Maka Nabi kembali ke kota Mekah tanpa adanya perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka istilah peristiwa itu disebut dengan istilah Fathu Makkah, penaklukan kembali kota Mekah tanpa adanya peperangan. Tapi begitu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi istilah hijrah orang-orang yang beriman setelah mereka menguasai kembali kota Mekah. Maknanya apa? Secara fisik yang namanya hijrah setelah peristiwa Rasulullah kembali menguasai kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah tidak lagi ada perintah khusus untuk orang-orang beriman melaksanakan hijrah. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan berarti tidak perlu lagi istilah hijrah fisik ini untuk hari ini, tidak. Buktinya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Sesiapa saja yang berhijrah di jalan Allah, maka apa yang dia hijrahkan, yang dia tinggalkan, dia akan dapatkan. Bahkan rezeki Allah akan luas disiapkan untuknya. Makanya kemudian hijrah, istilah apa itu Pak? Meninggalkan kampung halaman misalkan, itu juga penting. Kenapa? Karena hari ini orang-orang yang berjaya secara duniawi adalah orang-orang yang memang meninggalkan kampung halamannya. Sementara orang-orang yang nyaman di kampungnya, tanpa ada tantangan kehidupan yang sudah apa adanya, bahasa orang Jawanya itu nerimo, akhirnya itulah yang dia jalani hari-harinya. Tidak ada tantangan dan tidak ada kemajuan. Sementara orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, merantau dan lain sebagainya ke kampung orang lain, penuh dengan tantangan. Kalau dia tidak berjuang, dia tidak akan survive. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, bahkan dia tidak akan makan. Maka merantau itu penting. Dalam satu ungkapan Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufarid. Bersafarlah kamu, bepergianlah kamu meninggalkan kampung halaman. Nanti kamu akan dapatkan ganti dari apa yang kamu tinggalkan di kampung. Jadi secara fisik hijrah masih penting. Tapi Bapak pimpinan, para bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang lebih penting daripada hijrah fisik ini adalah hijrah maknawi. Hijrah secara maknawi, tidak hanya fisik kita yang hijrah, tetapi juga ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Perubahan itulah yang menjadi satu tuntutan untuk kita wujudkan. Makanya dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru, orang yang berhijrah sesungguhnya, man hajara ma nahallahu anhu, adalah setiap orang yang menghijrahkan dirinya untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah untuk dia lakukan. Itulah hakikat daripada hijrah. Begitu Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dan oleh karena itu juga kan Syekh Abdillah At-Tusturi rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya,
Di jilid yang pertama, beliau mengatakan al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu hukumnya fardu, wajib sampai hari kiamat. Minal jahli ilal ilmi. Hijrah meninggalkan kebodohan kepada ke ilmu pengetahuan. Jadi kalau selama ini kita mau jadi apapun, kalau dia seorang guru, dia nggak belajar, dia tidak membaca, dia harus berhenti jadi guru. Karena nanti yang diajarkannya mungkin sudah tidak relevan untuk diajarkan. Maka yang namanya kita hidup, mesti terus kita mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Kita tinggalkan masa-masa jahiliyah, kebodohan, ketidaktahuan kita kepada ilmu. Dan ilmu itu hadir di mana-mana hari ini. Kita punya gadget, di situ ada ilmu. Di mana-mana ada majelis ilmu. Media elektronik menyajikan majelis ilmu. Di kantor-kantor ada majelis ilmu. Ini semua dalam rangka hijrah minal jahli ilal ilmi. Upaya hijrah kita meninggalkan masa kebodohan, ketidaktahuan kita kepada masa kita mengetahui dengan ilmu. Yang kedua, minan nisyani ila dzikri. Kata Abdullah At-Tusturi ini, perlunya hijrah yang kedua itu adalah hijrah dari kelalaian kita selama ini mengingat Allah kepada zikir kepada Allah, kepada mengingat dan menyebut Allah senantiasa. Banyak orang yang hari-harinya lupakan Allah, padahal Allah tidak melupakan. Nikmat yang dia jalani dalam hidupnya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta benda, nikmat pekerjaan yang di luar sana banyak orang perjuangkan untuk mencari kerja itu. Itu semua nikmat, sumbernya adalah dari Allah. Dari Allah. Maka kelalaian kita selama ini dari mengingat dan menyebut Allah mesti kita rubah. Sekarang yuk, dengan momentum tahun baru Hijriah ini, kita komitmenkan diri kita untuk senantiasa memulazamahkan, melazimkan diri kita ini untuk selalu zikir kepada Allah, mengingat dan juga menyebut Allah. Zikir itu dua makna, satu menyebut, yang kedua mengingat. Yang ketiga, minal maksiyati ila ta'ah. Hijrah diri kita dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah SWT. Mungkin selama ini di tahun 1444 Hijriah atau sebelumnya kita banyak bergelimang dengan dosa, dengan maksiat. Momentum hijrah inilah kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan maksiat kita tersebut menuju ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika ibadah taatnya pada Allah, ketika bekerja taat kepada Allah. Ada aturan Allah yang melekat. Tak boleh menipu, tak boleh menzolimi, tak boleh. Banyak yang kita sendiri sesungguhnya tahu itu mungkar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang berikutnya, yang keempat, kata Abdullah At-Tusturi, minal israr ila taubah, yaitu hijrah dari keterpurukan banyaknya dosa menuju taubat kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada satu kisah yang begitu menginspirasi kita, termasuk saya yang banyak dosa dan maksiat. Satu ketika di zaman sebelum Rasulullah SAW ada seorang yang maksiatnya itu luar biasa. Dia sudah membunuh 99 orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang namanya maksiat, kejahatan, pasti tidak menenteramkan hati, pasti membuat hati kita tidak tenang. Fa'lam anna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Ketahui olehmu bahwa yang namanya kejujuran, kebaikan itu pasti menenteramkan dan menenangkan hati.
Kalau hidup kita ini yang kita buat hanya yang baik-baik saja, pasti hati kita tenang. Wa annal kadhiba riba. Sebaliknya, suka berdusta, suka buat maksiat, suka buat jahat, pasti tidak menenteramkan hati. Setiap kejahatan tidak akan menenteramkan hati. Makanya ketika dia sudah membunuh 99 orang, tersadarkan hatinya untuk kemudian bertaubat. Dia ingin berlepas dari kejahatan dan keburukan amal yang dia lakukan. Maka dia cari orang. Pertama dia datangi adalah seorang ahli ibadah. Seorang yang hari-harinya tidak lepas dari hanya ketaatan, ibadah kepada Allah. Tapi ilmu kurang, hikmah kurang. Maka begitu seorang pendosa, penjahat yang membunuh 99 orang ini datang kepadanya, minta nasihat. Duhai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada ampunan untukku? Si ahli ibadah langsung mengatakan, bagaimana mungkin kamu mendapatkan ampunan sementara membunuh satu orang saja di dunia ini dosanya sama seperti membunuh semua orang yang bernyawa di dunia. Itu adalah satu jawaban langsung yang keluar dari ahli ibadah. Mungkin di dalam hatinya masih ada terselip sifat kesombongan. Saya ini orang suci, selama ini tidak pernah buat salah, tidak pernah bermaksiat, hari-harinya hanya taat dan beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datang penjahat yang sudah membunuh 99 orang. Langsung dia kasih tahu nggak ada ampunan untuk. Seketika si penjahat langsung naik pitam, dibunuhnya ahli ibadah. Genap yang sekarang yang dia bunuh 100 orang. Tapi kembali lagi saya persingkat, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, yang namanya perbuatan jahat pasti tidak menenteramkan hati. Kembali gelisah hatinya. Dia ingin mencari kedamaian dan ketenangan, sehingga dia ingin bertaubat. Maka di saat yang sama dia datangi ahli ilmu. Pada saat dia datang kepada ahli ilmu, dia mengutarakan, mengucapkan hal yang sama, bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu maaf dan ampunan dari Allah untuknya? Maka dijawab oleh seorang ahli ilmu itu bahwa sesungguhnya Allah menyediakan seluas-luasnya ampunan dan kasih sayang kepada siapapun yang benar-benar ingin bertaubat kepadanya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ahli ilmu inilah yang kemudian menenteramkan hatinya, menguatkan jiwanya untuk kemudian bertaubat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu juga dia diminta oleh ahli ilmu, dinasihati padanya, kalau benar engkau akan bertaubat dan meninggalkan semua kejahatan dan keburukan yang selama ini kamu lakukan untuk mendapatkan ampunan kasih sayang dari Allah, maka tinggalkanlah tempat tinggalmu yang selama ini. Di situ kamu bersama orang-orang yang setipe denganmu, sama-sama penjahat, sama-sama pelaku maksiat. Tinggalkan kampung itu dan pergilah kamu menuju kampung di sana yang di situ dihuni oleh banyak orang-orang soleh. Karena semangatnya dia untuk benar-benar meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan apa yang dinasihatkan kepadanya. Dia berjalan meninggalkan kampung awalnya menuju kampung baru yang dinasihatkan untuk dia pergi ke tempat itu. Tapi takdir Allah, di tengah jalan nyawanya pun berakhir. Allah takdirkan dia mati dalam perjalanan. Kemudian dalam kisah itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat rahmat merebut jasadnya untuk dibawa ke surga. Tapi di sisi yang lain, malaikat
penjaga neraka juga ingin mengambil jasadnya, ruhnya untuk kemudian dibawa ke neraka. Yang kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat posisi matinya seorang penjahat ini, apakah dia lebih dekat kepada kampung tujuan pertaubatannya atau dia masih lebih dekat kepada kampung tempat tinggal awalnya bersama orang-orang jahat sebelumnya. Yang kemudian didapati bahwa dia posisinya lebih dekat kepada kampung baru yang dia tuju, yang kemudian atas niat pertaubatan itu dia belum melakukan apa-apa, dia baru niat betul, dan niat kesungguhannya itu ditunjukkannya dengan meninggalkan kampung halaman awalnya itu menuju kampung baru bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman di tempat tersebut. Sehingga karena posisi dia lebih dekat kepada kampung baru ini, maka kemudian dibawa oleh malaikat rahmat untuk kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bahagian penting daripada hakikat hijrah yang kita mau implementasikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka hijrah sesungguhnya adalah hijrah dari semua perkara-perkara buruk menuju perkara-perkara baru yang di atas kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, dan juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau komitmen ini sama-sama kita jaga, kemarin kita dapat evaluasi kerja misalkan buruk hasilnya. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu bahwa sesungguhnya PTP ini adalah salah satu BUMN, kebanggaan kita semuanya, milik negara. Dan kita berharap apapun badan usaha yang dimiliki oleh negara kita ini adalah badan usaha yang survive, yang hasilnya itu benar-benar ada hasil usahanya, bukan semakin lama kita dengarkan ada informasi bangkrut, terhutang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi berarti muhasabah terhadap hasil kinerja kita selama ini misalkan dianggap buruk. Nah, inilah yang perlu kita hijrah, komitmen perubahan. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum, satu kelompok, satu komunitas sampai benar-benar mereka yang punya komitmen untuk berubah. Tagline kita hari ini adalah bahwa semangat baru di tahun baru bersama-sama menuju juara. Ini tidak bisa kita wujudkan kalau seandainya komitmen untuk semangat baru itu tidak ada di hati kita masing-masing. Kalau komitmen untuk menjadi juara secara bersama-sama itu tidak bisa kita wujudkan. Agama kita ini Bapak Ibu adalah agama nasihat. Dalam salah satu di antara hadis Arba'in Nawawi itu ada satu hadis, isinya hanya 2 kalimat, 2 kata, tapi maknanya luas. Apa dia? Ad-dinu an-nasihat. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Makanya kalau kita dalam satu perkumpulan di bawah satu naungan perusahaan, hari-hari kita harus hidupkan yang namanya nasihat-menasihat. Kita harus hidupkan yang namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling berwasiat dan nasihat-menasihati di dalam kebenaran, dan juga saling wasiat mewasiati dan nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Kalau ini budaya yang kita munculkan dalam perjalanan hari-hari kita, insya Allah kita akan sama-sama menuju juara. Tapi kalau ini sudah hilang, jangankan untuk menasihati, bertegur sapa pun susah. Bertegur sapa pun susah. Padahal Nabi dalam satu riwayat mengatakan khairukum aqra'ukum salam.
Orang paling baik di antara kamu, orang yang paling suka dia menegur sapa saudaranya. Ini budaya sudah mulai hilang. Coba kita hidupkan. Mulai dari kita sadar dan sadarkan sesama kita untuk saling bertegur sapa. Kemudian yang berikutnya naik ke level yang kedua, yaitu saling nasihat menasehati, saling peduli untuk mengingatkan ketika ada yang lalai dan yang lupa dari mengingat Allah dan dari semua keburukan yang kita sebut dengan istilah tadi, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kemudian yang berikutnya barulah kita saling mudha'afah, dukung mendukung. Tapi kalau menyapa saja tidak, apalagi memberi nasihat, apalagi memberi dukungan. Kalau ini tidak wujud, susah untuk kita sama-sama menuju juara. Tapi kita mulai dari hal yang kecil ini. Mudah-mudahan momentum perubahan tahun baru Hijriah ini benar-benar menghadirkan semangat baru untuk kita semuanya, dan semangat itu adalah semangat perubahan. Dan perubahan yang kita maksud, atau dalam bahasa agama hijrah yang kita maksud di sini adalah menghijrahkan semua yang tidak baik menuju kepada kebaikan-kebaikan. Dan ini tidak mungkin wujud kalau tidak ada komitmen. Ingatlah saudaraku sekalian, bahwa di setiap Allah menyebutkan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, sesudahnya itu pasti banyak Allah juga menyebutkan orang-orang yang berhijrah. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina jahadu fi sabilillah ulaika a'dhamu darajatan indallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki derajat yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang lebih agung itu juara. Kita akan menjadi orang-orang yang sampai kepada derajat beruntung, menang ataupun juara. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tahniah barakallahu fikum, selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan momentum perubahan tahun ini juga menghadirkan perubahan, kebaikan, kemaslahatan, kesuksesan, dan juga kemenangan buat kita semuanya. Sehingga yang kita dapatkan adalah bahwa hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Karena ketika dia sama, sesungguhnya kita merugi. Ketika dia lebih buruk, sesungguhnya kita tercela. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa mu'min. Siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka sesungguhnya dialah yang juara, dialah yang beruntung. Man kana yaumuhu sawa'an min amsihi. Siapa yang hari ini, tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, tak ada perubahan, maka sesungguhnya dia telah merugi. Wa man kana yaumuhu, siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka sesungguhnya dia telah tercela dan juga terlaknat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencapai kesuksesan dalam perubahan hidup menuju kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa yang kita lakukan di tahun sebelumnya Allah ampuni. Allah ampuni dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Begitupun dosa-dosa ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Begitupun saudara-saudara kita, begitupun para pemimpin kita, begitupun para guru-guru kita. Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai sehat, menjalani hidup dalam kebahagiaan, dan terkhusus kita doakan kesembuhan untuk Bapak Sodik Indra Santosa
bin Sunarjadi yang saat ini mungkin berbaring dalam sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah segerakan sembuhnya. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, karunia dan rezekinya yang luas lagi berkah buat kita semuanya dalam menghadapi hari-hari kita ke depan di tahun yang baru ini. Ala hadinya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ لك من نعمتك علينا ونعوذ ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا غفور رحيم. اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا يا رب العالمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا سلم أبانا وأمهاتنا سلم أبنائنا وبناتنا سلم إخواننا وأخواتنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وخصوصا لصحة صادق ومصر إن رسل بن سنرجدي يا الله. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبنينا من عبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.